Narapidana Joko Chandra saat buron meninggalkan banyak jejak yang menuntun temuan banyak penegak hukum ikut bermain. Penahanan Jaksa Muda Pinangki dianggap pintu masuk membongkar siapa saja yang terlibat di Kejaksaan Agung. Satu persatu penegak hukum masuk sel karena ulah narapidana Joko Chandra. Hari ini Kejaksaan Agung memberi kabar Jaksa Muda Pinangki Sirna Malasari masuk sel penahanan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung hanya mencopot Pinangki karena pelanggaran etis sering keluar negeri tanpa izin atasan. Di luar negeri ia sempat bertemu Joko Chandra, sebagaimana foto beredar di media sosial. Belakangan ada dugaan Jaksa Pinangki penerima suap 7 miliar rupiah. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya PSM. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai Jaksa Pinangki tak bermain sendiri. MAKI menduga ada oknum pejabat tinggi di Kejaksaan Agung kontak dengan Joko Chandra setelah Jaksa Agung rapat dengan DPR. Pejabat tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra selama Joko Chandra masih di luar negeri di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka urusan Joko Chandra di depan DPR. Artinya setelah ramai pun masih ada pejabat Jaksa Agung, Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Jaksa Pinangki ditangkap hanya beberapa hari setelah polisi juga menahan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking disebut-sebut teman satu kuliah saat menempuh pendidikan S3 Hukum. Anita menjadi kuasa hukum Joko Chandra diduga atas permintaan seorang pegawai Koperasi Nusantara. Ia, Anita, dan Jaksa Pinangki pernah bertemu Joko Chandra di Malaysia akhir tahun lalu. Rahmat S, pengawas Koperasi Nusantara. Keterkaitannya adalah dugaan keterkaitan dengan tersangka Anita Kolopaking adalah diduga Rahmat S yang mengajak Anita Kolopaking untuk menjadi lawyer Joko Chandra. Rahmat S diduga terbang 2 kali ke Kuala Lumpur bertemu Joko Chandra. Yang pertama tanggal 12 November 2019, terbang bersama Pinangki Sirna Malasari, dan terbang kedua tanggal 25 November 2019 bersama Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking. Joko Chandra, salah satu buronan kakap tanah air, ditangkap polisi setelah heboh ia bebas keluar masuk Indonesia sepanjang Juni lalu. Joko Chandra tercatat 2 kali masuk Indonesia. 1 kali untuk membuat IKTP dan mendaftar PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 1 lagi untuk membuat paspor. Joko Chandra disebut-sebut keluar masuk Indonesia Malaysia lewat perbatasan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia bahkan diduga sempat menginap semalam sebelum keluar dari Indonesia ke Malaysia lewat perbatasan di area perkebunan di Bengkayang.